kami dari KSRPI Unit Universitas Jember. Nah, sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, kita mau cek semangat dulu nih. Wah, gimana tuh Kak? Oke, nanti kalau aku bilang 1 langkah sejuta harapan, nanti kalian bisa jawab Perwira Garda Terdepan. Oke, paham ya? Paham. 1 langkah sejuta harapan, Perwira Garda Terdepan. Wih, kayaknya sudah mulai semangat nih Kak. Berarti sudah mulai siap untuk menerima materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Tapi tunggu dulu teman-teman. Di sini kan ada gambar nih. Nah, kira-kira apa sih yang terbesit di pikiran kalian ketika melihat gambar ini? Ada yang bisa membantu menjawab? Oke, siapa dulu nih? Yang berkacamata. relawan. Oke, relawan. Yang kedua? Pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Yang ketiga? PMN. PMR. Gimana tuh Kak jawaban dari teman-teman? Oke, bener semuanya aja. Jadi mulai dari relawan, pertolongan pertama, dan PMR itu sangat berkaitan sama materi kita pada siang hari ini, yaitu materi gerakan. Nah, nggak afdol dong kalau kita mau belajar tentang gerakan tapi nggak tahu asal-usulnya gimana. Nah, setelah ini kita bakal menceritakan ke teman-teman dongeng tentang asal-usul dari gerakan kepala merahan. Pada suatu hari, di bulan Juni tahun 1859, seorang pengusaha asal Jenewa bernama Henry Dunant mengendarai kudanya melewati jalan yang begitu sulit dan berat. Tujuannya satu, hanya untuk menemui sang kaisar Napoleon III untuk membicarakan bisnisnya. Perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Semoga Kaisar Napoleon III mau menemuiku. Saat mendekati desa Solferino, terdengar gemuruh yang aneh. Bukan suara pesta ataupun pasar, tetapi deru meriam dan jeritan kesakitan. Astaga, apa itu? Tentara Austria dan Prancis sedang bertempur hebat. Banyak korban tergeletak luka-luka, menangis kesakitan, bahkan banyak yang telah mati. Menjelang malam, Henry Dunant sudah tidak bisa tinggal diam. Aku tidak bisa tinggal diam melihat semua ini. Di desa Castiglione, Henry Dunant mengubah sebuah gereja menjadi sebuah rumah sakit darurat. Ia memanggil penduduk setempat dan juga kaum perempuan di sana untuk melakukan pertolongan pertama pada para korban perang. Henry Dunant pun juga mencatat pesan-pesan terakhir dari para korban untuk keluarganya. Baik, akan saya sampaikan ke keluarga kamu. Begitu perang mulai reda, Henry Dunant kembali ke rumah. Namun ingatan tentang penderitaan dan para korban tidak bisa dilupakan. Ia menuangkan pengalaman tersebut dalam sebuah buku Memory of Sophia. Kemudian, ia pun menuliskan pengalamannya tersebut dalam sebuah buku Memory of Sophia, di mana di akhir tulisannya beliau mencantumkan beberapa usulan, yaitu yang pertama adalah agar di setiap negara dibentuk suatu kelompok relawan untuk menolong para korban perang. Dan yang kedua adalah agar dibentuk suatu hukum internasional untuk melindungi para kelompok relawan tersebut. Lama kemudian, pada tahun 1863, gagasan Henry Dunant terwujud. Ia bersama dengan 4 orang asal Jenewa lainnya mendirikan sebuah organisasi, International Committee of the Red Cross, yang pada tahun berikutnya lahirlah Konvensi Jenewa pertama yang menjadi landasan bagi perlindungan untuk korban perang. Dan kini ICRC telah tumbuh besar. Telah berdiri banyak perhimpunan nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia. Dan sejak tahun 1919, semua perhimpunan nasional tersebut telah bersatu dalam satu federasi, International Federation of the Red Cross. Dan begitulah kisah tentang seorang pengusaha yang hatinya tergugah oleh penderitaan, Henry Dunant, yang kelak dikenal sebagai pelopor gerakan kemanusiaan pertama di dunia. Dan dari padang Solferino yang berdarah, lahirlah harapan bagi jutaan umat manusia. Nah, setelah mengenal sejarah teman-teman, kita juga harus tahu nih, ada apa aja sih di 3 komponen penting gerakan. Nah, ada apa aja sih Kak di 3 komponen gerakan itu? Oke, yang pertama adalah International Committee of the Red Cross, yang kedua adalah Federation International of the Red Cross,
Dan yang ketiga adalah Perhimpunan Nasional. Nah, kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah ICRC. Nah, perhimpunan ini didirikan pada tahun 1863 dan merupakan cikal bakal dari adanya gerakan Palang Merah. Nah, ICRC sendiri juga diberi mandat oleh Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1 yang berbunyi melindungi dan membantu konflik bersenjata. Nah, Yang kedua yaitu IFRC. Nah, ini didirikan pada tahun 1919 yang merupakan suatu organisasi yang mengkoordinasikan dan mengarahkan bantuan internasional terhadap adanya bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh manusia dalam situasi non-konflik. Dan yang ketiga adalah Perhimpunan Nasional, teman-teman. Di sini Perhimpunan Nasionalnya adalah Palang Merah. Jadi di Perhimpunan Nasional ini merupakan perhimpunan dari setiap negara, di mana sesuai data Perhimpunan Nasional itu ada 191 dan relawannya ada 16 juta lebih. Wah, banyak banget ya, Kak. Nah, kalian termasuk ke dalam relawan tersebut. Nah, oke. Tadi kan kita udah menjelaskan nih pengertian dari masing-masing komponen. Nah, untuk mengetahui masing-masing kegiatan dari komponen itu, kita mau main game nih, teman-teman. Wih, game apa tuh, Kak? Nah, jadi nanti teman-teman bisa maju satu persatu untuk memutar spinnernya. Nanti setelah dapat angka, nanti teman-teman bisa mengambil satu kertas, kemudian bisa dicocokkan nih ke masing-masing komponen. Ini termasuk kegiatan yang mana? Paham, teman-teman? Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke, teman-teman bisa maju satu persatu ya. Oke, yuk maju satu. Dapat nomor berapa nih? Berapa? Nomor 4. Ada nomor 4. Silakan. Silakan dijadwal dulu dari yang cowok deh. Oke, masuk mana tuh? Oke, Perhimpunan Nasional. Silakan yang kedua. Aduh, mana nih? Oh, Perhimpunan Nasional juga. Terus, oke. Silakan bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, selanjutnya bisa maju juga. Masuk yang mana Oke, nih? masuk. Terus, maaf ya. Oke, gimana nih Kak hasilnya? Nah, ternyata hasil dari teman-teman untuk mencocokkan ternyata sudah benar semua sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada di 3 komponen gerakan. Nah, setelah membahas 3 komponen gerakan, teman-teman juga harus tahu tentang badan-badan gerakan. Nah, apa aja sih Kak tentang badan-badan gerakan itu? Jadi badan-badan gerakan itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah sidang umum, yang kedua adalah pertemuan delegasi, dan yang ketiga adalah konferensi internasional. Nah, yang pertama adalah sidang umum. Sidang umum ini merupakan badan tertinggi dari sebuah organisasi termasuk Federasi Internasional Palang Merah. Nah, di situ kita akan membahas tentang masalah-masalah yang strategis, memutuskan kebijakan. Seperti itu, Kak. Kalau yang kedua? Nah, yang kedua adalah pertemuan delegasi. Ini melibatkan perwakilan-perwakilan dari masing-masing himpunan nasional anggota gerakan, di mana tujuannya itu untuk membahas isu-isu operasional, koordinasi kegiatan, dan juga kerjasama antar perhimpunan nasional. Dan yang ketiga adalah konferensi internasional. Konferensi internasional ini diadakan secara berkala, teman-teman. Dan untuk anggotanya itu terdiri dari 3 komponen tadi. Ada ICRC, IFRC, dan Perhimpunan Nasional. Nah, dari ketiganya, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, nah sekarang kan tadi sudah menyinggung tentang Perhimpunan Nasional nih Kak. Iya. Nah, nggak mungkin dong dalam satu negara tiba-tiba muncul Perhimpunan Nasional tanpa ada syarat-syarat untuk pendiriannya. Tentu dong Kak, jadi ada 10 persyaratan untuk mendirikan suatu perhimpunan nasional di suatu negara. Nah, untuk mempermudah kita cara menghafal dan juga belajar apa saja persyaratannya, kita ada lagunya nih teman-teman. Kita bisa nyanyi bareng di sini. Oke, nanti kita contohkan dulu 1 kali, habis itu kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Konvensi Jenewa itu satu-satunya yang diakui secara mandiri. Nama dan lambang perluas kegiatan yang terorganisir menjalankan tugasnya tanpa membedakan dan hormati statuta. Oke, bisa dipahami?
Bisa. Oke, kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Konvensi Jenewa itu satu-satunya yang diakui secara mandiri. Nama dan lambang perluas kegiatan yang terorganisir menjalankan tugasnya tanpa membedakan dan hormati statuta. Oke, keren semuanya. Nah, ternyata dari lirik ini itu bisa kita bedah loh menjadi 10 ketentuan persyaratan pendirian Perhimpunan Nasional, teman-teman. Nah, yang pertama kan ada kata Konvensi Jenewa. Nah, maksudnya itu apa? Jadi, didirikan di negara-negara peserta Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Dan yang kedua ada kata satu-satunya. Maksudnya seperti apa? Satu-satunya perhimpunan nasional baik pala merah, bulan sabit merah, kristal merah dalam satu negara. Nah, yang ketiga adalah diakui. Ini apa sih maksudnya? Nah, jadi organisasi itu diakui oleh pemerintah di negaranya, teman-teman. Dan organisasi tersebut atau perhimpunan nasional tersebut itu bersifat mandiri, seperti itu. Dan yang kelima ada nama dan lambang. Maksudnya gimana? Memakai nama dan lambang baik itu palang merah, bulan sabit merah, dan kristal merah. Dan yang keenam ada perluas kegiatan, jadi memperluas kegiatan di seluruh wilayah. Dan yang ketujuh adalah terorganisir dalam menjalankan tugasnya. Dan yang kedelapan adalah Perhimpunan Nasional ini itu menerima semua anggota tanpa membedakan latar belakangnya. Dan yang kesembilan, menghormati prinsip-prinsip dasar gerakan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah menyetujui dan taat pada statuta gerakan. Nah, dari persyaratan ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Gimana tuh? Nah, kita kan tadi udah belajar nih dari mulai sejarah sampai ke apa aja sih persyaratan untuk mendirikan suatu perhimpunan nasional. Nah, untuk mengevaluasi pemahaman kalian, teman-teman, kita ada suatu game lagi nih. Game lagi nih. Nah, Bawa HP semuanya? Bawa HP kan? Oke. Oke, bisa dibuka HP-nya masing-masing. Kemudian bisa dibuka websitenya Kahun. Untuk soalnya dibaca di sini ya, teman-teman. Nanti jawabnya di situ. Nah, siapa yang menginisiasi gerakan Kepala Merah? Nah, ini jawabannya. Ada tanda-tanda, silakan dipilih. Ya, Oke. benar semua. Loh, ada yang salah nih. Next. Oke, lanjut. Ternyata nilai teman-teman ini cukup memuaskan loh, Kak ya. Berarti teman-teman sudah mulai paham akan materi yang kita sampaikan barusan. Nah, sebelum menutup materi pada hari ini, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sebelum menutup materi kita pada siang hari ini, kita mau menyampaikan sepatah dua patah kata ya, teman-teman. Jadi karena kalian ini merupakan penerus semangat gerakan kemanusiaan, maka di pundak kalianlah tertumpu harapan untuk terus menyebarkan kebaikan dan menjadi garda terdepan. Nah, oleh karena itu kita terus kobarkan semangat dalam setiap langkah kita sebagai PMR Wira. Nah, sebelum kita tutup, kita jargon yang kayak awal tadi ya, masih hafal? Masih. Yuk Kak, dipimpin. Oke, satu langkah sejuta harapan. Sekian materi pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.